Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Mulyana Prasetya dengan NIM 5112015 dari Teknik Mesin Universitas Janusantara. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Nabi Yahya alaihissalam. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Sa'dun selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Kisah Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam merupakan anak dari Nabi Zakaria alaihissalam. Kelahiran Nabi Yahya terbilang aneh. Kenapa? Karena pada saat itu Nabi Yahya, ayahnya Nabi Yahya, menginjak usia 100 tahun dan ibunya pada usia 90 tahun dan dinyatakan mandul. Udah matua, mandul. Tapi karena nilai sebuah doa, Allah kabulkan mereka mempunyai anak yang bernama Nabi Yahya. Kemudian kelahiran Nabi Yahya ini hanya berbeda 3 bulan dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Yahya dulu baru Nabi Isa. Artinya pada masa itu hidup seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Tetapi berbeda-beda era. Nah, kalau Nabi Yahya ini ditugaskan di Urdun, kalau sekarang namanya adalah Yordania, masih di daerah Syam. Allah pun menyebutkan dalam Al-Quran pada surat Maryam ayat 12-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiyya wa barram biwalidayni wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Wassalamun alaihi wa yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Shadaqallahul adzim. Wahai Yahya, ambillah kitab itu, maksudnya Taurat, dengan kuat, dan kami berikan kepada Yahya itu kebijakan dalam menyampaikan hukum sejak kecil. Artinya Yahya itu sudah diangkat menjadi nabi sejak kecil. Sedangkan Shallallahu Alaihi Wasallam kita tahu diangkat menjadi nabi di umur 40 tahun. Nah, kalau Yahya sejak kecil sudah diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dikisahkan ketika usianya masih anak-anak, saat Yahya kecil diajak main sama teman-temannya, dia selalu berkata, innamal lastu khuliqtu bilik. Sesungguhnya aku tidak diciptakan untuk bermain-main, kawan-kawan. Kalau kalian ingin bermain silahkan, tapi aku diciptakan bukan untuk bermain-main. Makanya Yahya itu dari kecil memang sudah betul-betul mengikuti jejak bapaknya, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Kematian Nabi Yahya alaihissalam merupakan kematian yang sungguh tragis, yang dimana kepalanya dipenggal oleh seorang penguasa dan dijadikan mahar pernikahan. Bayangkan, kepala seorang nabi dijadikan mahar pernikahan. Di mana kisahnya? Nah, kisahnya seperti ini. Di Damaskus ada seorang raja yang zolim, namanya Hadad bin Hadam. Walaupun demikian, kalaupun ada masalah, raja ini terkadang juga minta fatwa atau pendapat kepada Nabi Yahya alaihissalam. Nah, di sini Allah takdirkan ia suka dengan salah satu wanita. Sayangnya wanita ini masih mahramnya, sedangkan syariat Nabi Yahya pada saat itu haram hukumnya menikah dengan orang yang berhubungan mahram, sama halnya dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat, raja ini menikah dengan seorang wanita janda muda yang sudah memiliki 1 anak perempuan, dan anaknya ini masih kecil, maka status anaknya ini adalah anak tiri. Kemudian tahun demi tahun sang raja ini tidak mau lagi sama istrinya karena sudah tua, jelek, dan di sisi lain anak tirinya pun sudah semakin dewasa dan cantik pula. Nah, usut demi usut ternyata istrinya merupakan wanita yang gila harta, rakus dengan kekuasaan, dan sangat ingin menguasai kerajaan, sehingga ia hasut terus putrinya agar nikah dengan sang raja atau suaminya ini. Disuruh dandan cantik-cantik, disuruh merayu. Akhirnya sang raja pun tertarik dengan wanita itu. Bahkan sampai tergila-gila pula rupanya. Orang-orang pun membicarakan tentang hal itu. Mulai tersebar beritanya. Lalu mereka meminta fatwa kepada Nabi Yahya alaihissalam. Dan Nabi Yahya pun memfatwakan bahwa itu adalah haram. Kenapa kepada Nabi Yahya, tidak ke Nabi Zakaria? Karena Nabi Yahya dikenal dengan kelembutannya, tetapi yang namanya hukum tidak mengenal lembut atau keras. Kalau haram, ya haram. Karena sudah diharamkan oleh sang nabi, wanita ini tidak mau dinikahi oleh raja. Tapi masalahnya sang raja sudah kepincut, sudah tergila-gila
dia tidak tetap mau menikahi wanita ini. Disinilah dimainkan siasat wanita bodoh itu. Baiklah, kalau kau tetap mau menikahi diriku dengan dirimu, maka maharnya adalah kepala Yahya bin Zakaria. Itu syarat dari wanita ini. Karena raja ini sudah tergila-gila, sudah gelap mata, maka dia pun mengutus pasukan untuk membawakan kepala Yahya bin Zakaria. Datanglah pasukan besar. Dalam riwayat bahwa Nabi Yahya itu dibunuh ketika di Baitul Maqdis dan sedang ibadah dalam mihrab. Pasukan pun datang. Kemudian Yahya ditangkap, benar-benar dimutilasi, dipotong kepalanya. Kemudian kepalanya dibawa dan diletakkan di piring emas dan dibawa ke istana. Sesampainya di sana, sang raja, anak tiri, ibunya yang haus akan kekuasaan sudah menunggu kedatangan para prajurit. Kemudian kepala Nabi Yahya diletakkan di atas bejana emas, lalu disuguhkan kepada sang raja. Wanita ini pun senang, tertawa, bahagia karena keinginannya menjadi kenyataan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tahsabannallaha mulihfa wa'dihi rusulah, innallaha azizun dzuntiqam." Maka karena itu jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sungguh Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan. Ketika Allah sudah menimpakan azab, maka Allah akan menimpakan azab itu dengan sangat keras. Allah juga berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz dzalimun." Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Tidak, Allah tidak pernah lalai akan perbuatan kalian. Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, maka telah aku umumkan perang terhadapnya. Nah, ketika wanita ini tertawa terbahak-bahak karena bahagianya, tiba-tiba Allah kirimkan gempa kepada istana, ke dalam istana itu, sehingga bergetarlah istananya. Rupanya tanah yang diinjak wanita itu terbelah. Akhirnya wanita itu sedikit demi sedikit tubuhnya masuk terposok. Ketika sudah sampai leher, tiba-tiba bumi merapat kembali dan menjepit tubuhnya sehingga tersisa cuma kepalanya doang. Maka orang-orang pun berteriak, "Hei, apa yang kalian lakukan? Yang kalian bunuh ini orang yang soleh. Dia adalah seorang nabi. Kenapa kalian bunuh?" Lalu sebagaimana kalian sudah memenggal kepala orang yang soleh ini, maka penggallah kepala wanita ini. Bergegaslah para prajurit ini dan ditebaslah kepala sang wanita sebagaimana dia menebas kepala Yahya. Maka sekarang dia ditebas kepalanya karena makar yang telah wanita ini perbuat. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.